Saudara sekalian, hari ini tanggal 1 Mei, yaitu hari buruh, hari pekerjaan, dan kita tahu bahwa sejak tahun 1955 Sri Paus Pius ke-18 sudah menentukan bahwa ini hari untuk memperingati atau merayakan Santo Yosef pengrajin. Dan kita tahun ini dalam tahun Santo Yosef diputuskan oleh Sri Paus Franciscus untuk tahun ini. Maka walaupun peringatan Yosef sebagai pengrajin tidak mutlak dipakai, fakultatif, tetapi toh sayangnya kalau dalam tahun Santo Yosef kita lonjatkan atau lupakan kesempatan ini. Perlu kita sedikit kembali kepada sejarah. Kapan mulai tahun atau hari kaum buruh? Ini mulai tahun 1884 di Amerika Serikat. Waktu itu semua syarikat kaum buruh berkumpul dan memberi suatu masa 2 tahun untuk mencapai suatu tujuan yang sangat penting. Tidak boleh hari kerja lebih panjang daripada 8 jam. Karena memang waktu itu orang yang bekerja, kaum buruh, semacam orang yang diperas, bisa kerja 12 jam atau lebih lagi. Maka mereka mau justru supaya mereka diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai alat untuk menambah modal atau kapital dari perusahaan. Maka waktu itu mereka mulai itu, dan mereka putuskan hari itu akan menjadi tanggal 1 Mei karena seringkali justru kontrak kerja mulai pada tanggal 1 Mei di Amerika Serikat, di Eropa, dan tempat lain. Maka pada tanggal 1 Mei 1886, 200.000 kaum buruh berkumpul buat suatu demo, dan waktu itu ada orang anarkis yang ambil kesempatan untuk lemparkan bom, dan ada orang polisi yang dibunuh. Akibatnya reaksi dari pemerintah, dari polisi, dari tentara ialah menangkap 4 orang dari syarikat itu tanpa bukti apakah mereka yang buat itu atau tidak, menghukum mereka mati di Kendung, dan satu lagi yang ditangkap juga lebih suka membunuh diri. Itu mulai untuk itu hari kaum buruh, untuk ingat drama ini. Dan 3 tahun kemudian, pada tahun 1889, Organisasi Internasional Sosialis berkumpul di Paris, dan itu mereka memutuskan bahwa 1 Mei akan menjadi hari kaum buruh, dan tujuannya sama, membuat hari kerja hanya 8 jam, memperlakukan orang yang bekerja, kaum buruh, sebagai manusia, bukan sebagai alat. Dan pada tahun 1891 di
Prancis ada suatu demo pada tanggal 1 Mei dan sekali lagi ada yang dibunuh oleh tentara. Maka inilah dasarnya. Kita lihat bahwa kaum buruh berjuang untuk diakui sebagai manusia. Saya masih ingat 3 tahun yang lalu, saya ikut bersama dengan kaum buruh dari perusahaan sawit di Kalimantan Selatan. Saya sebagai anggota dari Justice and Peace atau keadilan dan perdamaian dari keuskupan, saya ikut demo mereka, bukan demo tetapi ya berkumpul, dan waktu itu yang mereka ucapkan, kami tidak minta ditambah gaji tetapi diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai orang yang hanya kaum buruh yang budak. Selalu sama. Dan ini bisa dimengerti bahwa dengan ajaran sosial dari gereja yang mulai dengan paus, hal yang sama juga dimajukan, dan ini sebabnya pada tahun 1955 Sri Paus Pius ke-12 memutuskan bahwa 1 Mei akan menjadi hari untuk ingat Santo Yosef pengrajin. Coba, dia tidak berkata Santo Yosef buruh, tetapi Santo Yosef pengrajin, yaitu orang yang mengatur hidupnya secara mendikari. Dan ini tujuan. Kita di Indonesia tahu bahwa inilah juga yang diciptakan, diimpikan oleh Soekarno dengan yang kita sebut yang Marhaenim. Ya, waktu tahun 1926 Soekarno bertemu dengan seorang petani yang sedang mencangkul tanahnya. Dia tanya, ini tanah siapa? Ya, tanah saya. Sudah dibeli? Bukan, warisan dari nenek moyang saya. Ini alat untuk kerja, itu saya yang buat. Dan hasilnya ya untuk saya. Ada sisanya dijual, tetapi pertama untuk saya. Dan inilah yang diperjuangkan oleh Soekarno, terutama dalam pledoyernya waktu dia ditangkap pada tahun 1930, di mana dia berbicara tentang Indonesia menggugat. Dia berkata tujuan ialah supaya tidak ada lagi majikan dan buruh, tetapi orang Indonesia bisa berdikari. Ini istilah yang diciptakan oleh Soekarno juga. Ini juga yang contoh dari Santo Yosef. Justru Santo Yosef adalah tukang kayu, pengrajin. Dia tidak mempunyai majikan, dia tidak mempunyai buruh di bawahnya, dia hidup dari kerjanya. Dan dalam hal ini dia sungguh-sungguh bisa diambil sebagai contoh sudah dari semula dalam aturan dari orang Yahudi, terutama yang menjadi orang-orang yang kerja sebagai rabbi, yaitu mengerjakan kitab suci. Mereka berkata bahwa tidak boleh seorang rabbi tidak kerja tangan. Tidak boleh seorang rabbi menjadi orang yang hanya hidup dalam buku, hidup dalam
pikiran-pikiran, harus dia menjadi orang yang kerja tangan untuk justru tidak menggantungkan hidupnya pada yang intelektualnya, tetapi pada kerjanya. Ini kita lihat itu dalam buku Talmud dari Babylon, dalam tulisan Kiddushin, dikatakan belajar bahwa para nabi mengajarkan seorang ayah berwajib menyunati putranya, menebusnya kalau ia adalah putra sulung, mengajarkan kepadanya Torah, yaitu hukum dari orang Yahudi, memberikan kepadanya seorang istri, dan mengajarkan kepadanya suatu pekerjaan kerajinan tangan. Dengan berkata, kalau tidak mengajarkan kerajinan tangan itu, anak itu bisa menjadi seorang pencuri. Idealnya dari mereka yang sangat beda dengan cara feodal, di mana bangsawan tidak kerja dan orang petani di bawah kerja. Seperti juga di kebudayaan Yunani, di mana orang intelektual di atas dan kaum buruh atau budak di bawah. Dalam kitab suci, dalam tradisi Yunani sampai sekarang, dan seharusnya dalam tradisi pengikut-pengikut Yesus, kerja tangan, kerja nyata, berdikari bukan sebagai hukuman. Seringkali kita anggap bekerja sebagai hukuman karena dosa dari Adam dan Hawa. Lihat, sebelumnya manusia ditugaskan untuk mengubah atau mengatur, mengasuh tanah Eden. Dengan demikian menjadi serupa dengan Allah. Yesus berkata, Bapakku selalu bekerja, saya pun begitu. Dalam kitab suci, dalam Injil, dalam Markus, waktu Yesus kembali ke Nazaret, dikatakan orang heran karena dia tukang kayu. Hanya dalam Matius dikatakan dia anak tukang kayu. Yesus tukang kayu. Saya sedikit menyesal bahwa Sri Paus Pius ke-12 memilih Santo Yosef untuk pelindung orang yang bekerja, bukan memilih Yesus sendiri. Kita ingat juga bahwa Santo Paulus selalu bekerja tangan. Dia tidak mau diongkosi karena dia pewarta kabar baik, tetapi mau mendiri, berdikari. Maka baiklah, dalam keadaan sekarang kita pikirkan itu. Lebih lagi karena sekarang ada, saya lihatlah hal itu dalam majalah Kompas pagi kemarin, dengan kerja bisnis digital daring, sekarang tidak ada aturan lagi. Orang tidak dijamin gaji yang layak. Orang tidak dibatasi jam kerja. Orang tidak lagi bisa mempunyai jaminan sosial karena kerjanya tidak bisa dihentikan. Dengan pandemi dan mau memulihkan ekonomi, dengan semua kerja sekarang online atau daring, digital, perlu kita sadari bahwa ada bahaya besar. Tentu ada juga keuntungan. Orang sekarang bisa mengatur sendiri, tetapi karena mentalitas konsumerisme,
mau makin banyak duit. Orang akan bekerja sampai tidak tahu batas, sampai bisa mengalami yang disebut burnout, yaitu begitu memeras tenaganya. Apalagi karena di rumah ada anak, ada istri, nanti apakah kerja digital itu tidak akan merusakkan hubungan dalam keluarga? Kalau kerja nyata, ada rumah dan ada tempat kerja. Sekarang di dapur, di rumah, dengan anak yang juga harus belajar melalui online atau tidak langsung, dan kita perlu dalam hari 1 Mei, hari kaum buruh, memikirkan jangan kembali kepada masa di mana orang kerja hanya untuk dapat karier, untuk bisa menjadi pembesar, untuk dapat gaji besar. Coba kita menemukan barangkali yang intuisi atau mimpi dari Soekarno dengan marhaenisme, yaitu menjadi orang yang berdikari dan tahu batas. Santo Yosef mengajarkan itu kepada anaknya. Kita juga mau menjadi umat yang bukan memeras atau memeras diri atau memeras orang lain, tetapi menciptakan suatu dunia yang lebih aman. Dalam majalah itu juga disebut, dalam Kompas itu juga disebut tentang jaminan kehilangan pekerjaan yang belum beres. Harus kita berjuang secara politik juga supaya tidak menghentikan kaum buruh, orang pekerja sesuka hati. Memang sudah dimulai dikerjakan itu oleh pemerintah Indonesia, sekarang hanya belum beres benar. Dalam majalah itu tanggal 30 April ada justru suatu artikel yang menjelaskan masalahnya. Kita lihat bahwa pesta ini, Santo Yosef pengrajin, bukan pesta devosi, tetapi sungguh-sungguh menyentuh hidup kita yang nyata, hidup kita sebagai anggota bangsa Indonesia demi kemakmuran, demi kesejahteraan semua orang. Dan itu yang bisa kita kerjakan dengan justru membaca kitab suci, menghayati yang dikatakan di dalamnya, dan dengan demikian menjadi orang yang membawa suatu mimpi, yaitu kalau tidak mimpi tidak ada kemajuan. Semoga Santo Yosef menolong kita untuk itu.